Halo adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Pastinya baik bukan? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dua materi. Materi pertama adalah Asmaul Husna Al-Wahhab. Materi yang kedua adalah sikap terpuji, yaitu sikap mandiri. Apa itu Al-Wahhab? Dan bagaimana cara kita bersikap mandiri? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Sebelum belajar, marilah kita awali kegiatan belajar kali ini dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Tirukan Pak Guru ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi kita telah berdoa bersama-sama. Semoga dengan berdoa kita dibukakan pintu hati kita dan dibukakan pintu otak kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Allah mempunyai nama-nama yang baik yang disebut Asmaul Husna. Apa adik-adik semua? Asmaul Husna. Asmaul Husna tadi apa? Nama-nama Allah yang baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Al-Wahhab artinya apa? Allah Maha Pemberi. Allah senantiasa memberi rezeki kepada makhluknya. Baik itu manusia, baik itu hewan ataupun tumbuhan. Sebagai seorang muslim, kita harus mengingat dan mensyukuri semua yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di samping itu, kita hendaknya meneladani sifat Allah, yaitu yang Maha Pemberi. Nah, bagaimana ya cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab yang artinya meneladani sifat Allah yang Maha Pemberi? Yang pertama adalah suka memberi sesuatu kepada orang lain. Apa? Suka memberi sesuatu kepada orang lain. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan rasa ikhlas. Apa itu ikhlas adik-adik semua? Ikhlas yaitu tidak mengharap balasan dari orang lain, utamanya dari yang telah kita beri. Berikutnya adalah memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Misalkan ada teman kita yang
terkena musibah, tanpa disuruh oleh bapak ibu guru, adik-adik langsung mengumpulkan barang-barang atau uang sakunya sedikit untuk kita sisihkan kepada yang membutuhkan. Yang keempat, cara meneladani Al-Wahhab adalah berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai kemampuan kita. Jadi tidak usah memaksakan diri ya. Kalau misalkan kita tidak punya uang, ya jangan tidak usah memaksakan diri untuk memberikan kepada orang lain. Nah, tetapi kita harus suka memberi kepada orang lain jika kita sudah cukup. Kita bisa menyisihkan sedikit dari rezeki kita, misalkan uang saku kita, untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Sikap mandiri. Apa itu ya mandiri? Penasaran bukan? Sebelumnya kita belajar dulu yuk. Nabi Agung Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya sebaik-baiknya amal adalah seorang yang mereka memakan dari hasil usaha mereka sendiri. Nabi menyukai orang yang mandiri, yakni melakukan sesuatu dengan usahanya sendiri, tidak pernah meminta-minta atau menggantungkan diri kepada orang lain. Jadi, mandiri adalah melakukan sesuatu secara sendiri. Artinya apa? Tidak menggantungkan bantuan orang lain. Jika kita melakukan sendiri, kita tidak boleh menunggu bantuan orang lain. Menunggu bantuan orang lain membuat kita menjadi orang pemalas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kita tenaga dan pikiran. Kita harus menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Tenaga kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu. Pikiran kita manfaatkan untuk memudahkan melaksanakannya. Jika kita menggunakan tenaga dan pikiran, berarti kita termasuk orang yang bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur atas telah diberikannya tenaga dan pikiran yang sehat. Lawan dari sikap mandiri adalah bergantung. Bergantung berarti mengharap orang lain membantu, padahal ia sendiri bisa melakukannya. Sikap bergantung menyebabkan orang menjadi pemalas. Kamu tidak boleh menjadi pemalas kan? Kamu tidak mau menjadi orang pemalas kan? Anak yang mandiri tidak mudah menyerah, tidak dapat melakukan sesuatu. Jika tidak dapat melakukan sesuatu, ia akan bertanya. Ia akan terus berusaha menyelesaikannya. Tidak lupa berdoa kepada Allah. Sikap mandiri memudahkan kita untuk berhasil. Apa ya contoh sikap mandiri? Yang pertama adalah mandiri dalam belajar, tidak menunggu disuruh, mandiri dalam mengerjakan ibadah tanpa harus diingatkan, mandiri dalam mengurus diri sendiri, misalkan mandi dan merapikan tempat tidur, semua dikerjakan sendiri. Jadi tidak usah menunggu merapikan tempat tidur orang tuanya ya. Bagaimana cara menumbuhkan sikap mandiri? Yang pertama adalah sikap mandiri harus dibiasakan sejak kecil. Mulailah mengerjakan tugas sendiri. Yaitu memakai pakaian sendiri, menalikan sepatu sendiri, terus menyiapkan makanan sendiri. Kamu boleh meminta bantuan jika tidak dapat melakukannya, agar kamu bisa bersikap mandiri. Perhatikan ya. Gambar berikut. Gambar apa? Ya, menalikan tali sepatu sendiri. Kalau nggak bisa berarti minta bantuan untuk mengajari. Mengajari bukan berarti harus melaksanakan ya. Berikutnya, membuat jadwal kegiatanmu setiap hari. Mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi.
Mempersiapkan keperluan sendiri. Misalnya apa? Misalnya mandi, memakai baju, memakai sepatu, mengambil sarapan, dan mencuci piring sendiri. Yang ketiga, letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Jadi, pakaian yang kotor harus ditaruh di tempatnya. Sepatu diletakkan di rak sepatu. Buku-buku ditata rapi ya. Jangan ada buku-buku yang berserakan di meja belajar. Terus, apa saja ya tanda-tanda orang yang mandiri? Yang pertama, apakah kamu termasuk orang yang mandiri? Orang yang mandiri memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah rajin. Rajin melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik tugas di rumah maupun tugas di sekolah. Berikutnya yang kedua, tidak suka bergantung kepada orang lain. Semua dilakukan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Tidak suka menunda-nunda pekerjaan, selalu melaksanakan sesuatu tepat waktu. Menunda pekerjaan adalah bukti kemalasan. Yang terakhir adalah pandai mengatur waktu. Waktu harus digunakan sebaik-baiknya, seperti waktu belajar, waktu bermain, waktu sholat, dan membaca Al-Quran. Semua dilakukan sesuai waktunya ya. Nah, sekarang apakah kamu sudah memiliki tanda-tanda orang mandiri? Nah, tentunya sudah bukan? Oke, untuk pelajaran kali ini cukup sekian ya. Dari Pak Guru banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa kerjakan tugas yang ada di kolom komentar. Pertanyaannya ada di kolom deskripsi ya. Dari Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.